Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali memperkuat iman kita kepada Allah dengan mengkaji ayat-ayatnya dan juga mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita hari ini adalah tentang beriman kepada perkara gaib dengan cara yang benar dan bagaimana fenomena terkait dengan beriman kepada perkara gaib yang keliru atau yang salah, ya, yang sesat. Jadi beriman kepada perkara gaib disebutkan dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayat-ayatnya yang menyebutkan wajibnya beriman kepada perkara gaib. Puluhan ayat. Bahkan agama Islam itu ditegakkan di atas keimanan kepada perkara gaib. Ada hadisnya, ya, yang menyebutkan tentang rukun iman. Rukun iman ini semuanya kaitannya dengan iman kepada perkara gaib. Jadi mempelajari perkara gaib, ya, tentang iman kepada perkara gaib bukan hal mudah. Kenapa? Karena banyak sekali manusia yang hanya mengandalkan panca inderanya. Panca indera untuk menilai sesuatu benar atau tidak secara materialis. Jadi materialis itu adalah keyakinan bahwa sesuatu dianggap benar jika bisa terlihat materinya, materialnya. Ada materialnya enggak gitu. Bendanya ada atau tidak. Kalau tidak ada bendanya maka tidak diyakini kebenarannya. Seperti sebagian kelompok Mu'tazilah yang mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Setan itu hanyalah kinayah. Kinayah itu majaz, ya, untuk menunjukkan sifat buruk yang ada pada manusia. Malaikat juga sama, itu hanya kinayah, hanya majaz untuk menunjukkan sifat baik, perilaku baik manusia. Nah, tetapi di sisi lain ada juga kelompok-kelompok manusia yang terlalu ekstrim dalam percaya kepada perkara gaib. Satu sisi ada yang tidak percaya, sehingga ada sebagian Mu'tazilah yang juga nggak percaya dengan adanya azab kubur. Jadi kalau ada orang dikubur disiksa, ini ada nggak sih azab kubur, nikmat kubur? Tidak terdengar jeritan orang-orang yang ada di dalam kuburan, sehingga sebagian mereka tidak percaya. Tapi ada sekelompok manusia yang terlalu percaya, setiap ada informasi gaib dia langsung percaya. Ini biasanya orang-orang yang menyimpang dari sisi akidah, yang berakidahnya keliru. Semua informasi gaib, kalau ada berita-berita gaib dia percaya. Kalau ada ramalan-ramalan gaib dia percaya. Nah, jadi beriman kepada perkara gaib harus diluruskan. Satu sisi kita meyakini perkara gaib, tidak seperti sebagian kelompok Mu'tazilah, tapi beriman kepada perkara gaib ada batasannya, ada rambu-rambunya, ada konsepnya yang jelas berdasarkan Quran dan Sunnah, sehingga tidak terjerumus kepada kekufuran atau kesyirikan. Nah, kita awali dulu dengan apa itu definisi gaib. Jadi kalau kita bicara tentang suatu konsep harus dimulai dari definisinya. Definisi itu pengertian, maksudnya apa? Al-ghaibu dalam kamus
Ibnu Faris menyebutkan, kullu ma ghaba wastatara 'anil uyuni sawa'an kana hissiyan aw ma'nawiyan. Gaib itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan tertutup dari mata, baik secara rasa maupun maknawi. Nah, ini tentang gaib ya. Gaib itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh pandangan mata, tidak terjangkau oleh panca indera lah, bahasa kita begitu. Ya, dia tidak terdengar, tidak terlihat, tidak bisa dipegang. Ini gaib. Tapi sesuatu yang gaib bukan berarti tidak ada. Walaupun panca indera kita tidak bisa menjangkaunya, tetapi kalau memang dia ada, bukan berarti tidak ada. Ya, seperti oksigen misalnya ya. Oksigen ini tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tetapi bukan berarti tidak ada. Sehingga terbantahlah oleh definisi ini bahwa kalau orang mengasumsikan keyakinannya hanya sebatas pada material. Kalau ada materialnya berarti kita percaya. Kalau tidak ada, ya saya nggak percaya. Nah, kita kasih fakta. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu ada. Ya, contohnya adalah oksigen misalnya. Dia nggak terlihat, tetapi ternyata ada. Jadi tidak semua yang tidak terlihat otomatis tidak ada. Yang tidak terlihat juga ada yang ada. Nah, kemudian kita masuk kepada definisi syariat. Dalam konteks syariat, ada beberapa pendapat ulama yang menafsirkan ayat Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa itu cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa yaitu orang yang beriman kepada perkara gaib. Kalau tidak beriman kepada perkara gaib berarti tidak bertakwa, begitu. Nah, para ulama memberikan tafsirannya, di antaranya adalah Abu Aliyah. Menurut Abu Aliyah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip perkataannya bahwa beriman kepada gaib, perkara gaib itu termasuk beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga dan nerakanya, beriman tentang nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa setelah kehidupan ada hari berbangkit. Nah, semuanya ini merupakan hal gaib yang tidak kelihatan, tapi wajib diyakini. Dan ini pun hal yang sama dikatakan oleh Qatadah Ibnu Di'amah rahimahullah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hal gaib ialah hal-hal yang tidak kelihatan oleh hamba-hamba Allah. Semua yang tidak kelihatan oleh hamba-hamba Allah termasuk hal gaib. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seperti surga, ya surga nggak kelihatan, neraka tidak kelihatan, dan semua yang disebutkan dalam Al-Quran ini pun tidak terlihat ya. Mujahid rahimahullah mengatakan yu'minuna bil ghaib artinya adalah iman kepada Allah. Zaid bin Aslam mengatakan iman kepada gaib yaitu iman kepada takdir. Jadi takdir apa yang terjadi besok, takdir kita gimana, itu gaib, nggak ada yang tahu. Jadi sesuatu yang gaib dari sini bisa didefinisikan bahwa perkara gaib itu adalah perkara-perkara yang terjadi di masa lalu. Seperti tadi ya yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semua yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah terdahulu itu sudah tidak bisa kita lihat. Kisah Nabi Adam diciptakan di dalam Al-Quran. Kemudian kisah Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Hud alaihi salam, kisah-kisah umat terdahulu. Ini termasuk perkara yang tidak tampak, yang tidak kita saksikan, tapi kita wajib imani. Kemudian kisah-kisah yang terjadi di masa depan, seperti bagaimana ketika manusia akan dibangkitkan, bagaimana alam kubur, bagaimana alam akhirat, surga dan neraka. Ini termasuk perkara gaib. Perkara gaib wajib diimani juga, karena disebutkan dalam Al-Quran.
Termasuk iman kepada gaib itu adalah rukun iman yang 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan beriman. Apa yang disebut dengan iman? Iman itu adalah rukun iman yang 6 kata Nabi SAW, yaitu engkau beriman kepada Allah. Allah termasuknya tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tapi wajib diimani. Malaikat juga sama. Malaikat itu ada wujudnya. Ada wujudnya. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ya, malaikat jumlahnya sangat banyak. Ada malaikat pemikul arash dan banyak sekali. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah banyak berisi kabar-kabar tentang perkara gaib. Beriman kepada para rasul. Ini pun sama. Para rasul mendapatkan derajat kerasulan, diangkat menjadi rasul melalui peristiwa-peristiwa yang tidak tampak, seperti mendapatkan wahyu. Tidak terlihat bagaimana proses menerima wahyu. Ini pun perkara gaib. Kemudian beriman kepada hari akhir. Ini juga perkara gaib. Beriman kepada takdir. Ini pun perkara gaib. Semua rukun-rukun iman yang yang 6 semuanya ini 1 sampai 6 semua berhubungan dengan iman kepada perkara gaib. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah menyebutkan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, sekarang bagaimana konsepnya? Jadi beriman kepada perkara gaib hukumnya wajib. Hukumnya wajib, bahkan yang tidak beriman kepada perkara gaib kufur. Tetapi beriman kepada perkara gaib sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah, sumber-sumber keyakinan terhadap perkara gaib bukan dari mitos-mitos, bukan dari mitologi-mitologi, bukan dari khurafat, cerita-cerita dongeng. Itu enggak diterima. Cerita-cerita dongeng, cerita-cerita khurafat, mitos-mitos, ya itu enggak diterima untuk perkara gaib, dalam mengimani perkara gaib. Yang diterima dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi sumber iman kepada perkara gaib hanyalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di surah An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Kemudian wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah sajalah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Dia sendiri. Ya. La ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dia tahu yang di darat, di laut, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali Allah sudah tahu ilmunya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tidak pun sesuatu yang basah maupun yang kering, melainkan semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Al-An'am 59. Nah, ini termasuk keyakinan terhadap perkara gaib. Konsepnya adalah bahwa wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal gaib. Ali Imran ayat 179. Jadi semua sumber-sumber gaib hanya bersumber dari Allah saja. Semuanya harus bersumber dari Allah saja tentang perkara gaib. Baik kisah-kisah terdahulu, cerita-cerita masa lalu, ini nggak boleh kita ngarang dongeng. Ya, cerita-cerita masa lalu harus berdasarkan sumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah para nabi. Ya, begitu. Kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam itu harus bersumber dari Allah. Kisah-kisah masa depan ya, tentang kehidupan surga, tentang kehidupan di neraka, itu harus bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu perkara gaib kecuali yang dikabarkan kepada beliau saja oleh Allah. Jadi benar, sumber ilmu gaib hanya dari Allah. Rasul pun tidak tahu perkara gaib. Disebutkan di surah Al-An'am ayat 50, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba." Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui hal gaib. Al-An'am 50. Kemudian di ayat yang lain di surah Al-Jin, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Dia Allah yang mengetahui hal gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal gaib itu kecuali kepada rasul-rasul yang diridhoinya saja. Surah Al-Jin. Jadi prinsip beriman kepada gaib, rasul pun tidak tahu perkara gaib kecuali sebatas yang beliau terima dari Allah. Kecuali yang sebatas beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apa yang akan menimpa dirinya besok. Ya, perkara gaib itu kan apa yang akan terjadi besok ya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diracun dalam perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang antara kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi. Ya, kemudian ada peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kiriman masakan daging, tapi daging itu ada racunnya, Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak tahu kalau di situ ada racunnya. Ini perkara gaib yang tidak beliau dapatkan kabarnya, ilmunya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat wahyu, maka beliau pun tidak tahu. Beliau makan, dan para sahabat Nabi juga ikut makan. Para sahabat Nabi banyak yang meninggal di saat itu karena memakan daging yang beracun. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih bisa bertahan. Ya, qadarullah, Allah berikan kekuatan fisiknya, masih bisa menahan sampai kira-kira 2 tahun setelahnya. Kemudian beliau wafat. Nah, beliau wafat karena sakit. Di antara sakitnya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih ada pengaruh dari racun yang saya makan saat itu, saat perang Khaybar. Ya, di wilayah Khaybar. Ya, dikisahkan memang Rasulullah tidak sampai menelannya, hanya sedikit saja langsung dimuntahkan. Nah, ini penjelasan. Sehingga dengan ini kita harus tegas mengatakan kalau ada berita-berita gaib bukan dari Allah, bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ditolak. Harus ditolak. Sehingga keyakinan kalau ada orang pintar, ya, orang pintar, peramal, dukun yang katanya tahu tentang perkara gaib, bisa mengetahui masa depan, ya, kalau kita percaya kepada dia, maka hukumnya kufur, bisa kafir. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun, dia membenarkan kata-katanya, maka dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas hadisnya sahih. Kembali, kenapa kita tidak boleh meyakini kabar-kabar gaib dari selain Allah dan Rasulnya? Karena tadi sumber ilmu gaib hanya dari Allah. Sumber ilmu gaib hanya dari Allah. Nabi pun tidak tahu perkara gaib. Bahkan malaikat pun tidak tahu perkara gaib kecuali sebatas yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat tersebut. Ya, malaikat tersebut. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Selebihnya tidak tahu. Kemudian disebutkan juga, ya, tentang perkara gaib, salah satu kekeliruan
yang tersebar di masyarakat adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar, hanya berdasarkan cerita-cerita gaib, seperti adanya roh gentayangan. Ya, roh gentayangan. Apakah roh gentayangan itu benar adanya? Apakah ini bersumber dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata tidak. Kalau kita perhatikan di surah Al-Mu'minun ayat 99 disebutkan, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila telah datang kepada seseorang dari mereka ajal, orang ini berkata, rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, hidupkanlah aku ke dunia lagi supaya aku bisa beramal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak mungkin, tidak bisa. Itu hanya ungkapan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia nggak bisa kembali ke dunia. Dia sudah mati, nggak bisa dikembalikan ke dunia. Bahkan jelas sekali dia minta, ya Allah, saya minta balikan saya ke dunia. Tapi kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak bisa. Ya, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ada dinding pemisah antara dia sampai hari dibangkitkan. Pemisah antara dia dengan dunia sampai hari dibangkitkan. Jadi ini menunjukkan tidak ada roh gentayangan. Tidak ada roh gentayangan. Itu hanyalah mitos dari keyakinan animisme, dinamisme. Ada yang meyakini benda-benda tertentu itu dihuni oleh roh-roh, ya, manusia yang sudah wafat. Maka ini keyakinan yang batil, yang tidak diterima, karena bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi ya, ramalan-ramalan masa depan. Ya, kemudian ada orang yang mengaku punya ilmu laduni. Punya ilmu laduni. Katanya dia bisa menerawang, bisa kasyaf, menyingkap alam gaib. Ya, dia bisa menyingkap rahasia gaib. Ini pengakuan yang kufur. Dia bisa kafir. Ya, walaupun dia mengaku dapat ilmu laduni. Ilmu laduni itu khusus Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasul saja. Kepada Rasul. Rasulnya pun terbatas, yaitu kepada Nabi Khidir. Kepada Nabi Khidir disebutkan di surah Al-Kahfi ayat 65, wa 'allamnahu min ladunna ilman, dan kami telah ajarkan kepada Nabi Khidir dari sisi kami suatu ilmu. Suatu ilmu. Ilmu khusus yang Allah ajarkan kepada Khidir. Bahkan ilmu ini pun tidak Allah berikan kepada Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam pun tidak dapat ilmu sebagaimana ilmu yang Allah berikan kepada Khidir. Bahkan Nabi Musa pun harus bertanya kepada Nabi Khidir karena ingin tahu ilmunya. Nabi Musa saja tidak dapat ilmu laduni yang seperti itu, apalagi yang bukan Nabi. Seperti para dukun, paranormal, orang yang mengklaim punya pengetahuan ya terhadap perkara-perkara gaib dengan klaim pengakuan bahwa dirinya mendapatkan ilmu laduni. Ya, di Al-Qur'an ada disebut ilmu laduni, tapi bukan buat dia. Bukan buat manusia, bukan buat para dukun, tapi untuk nabi, untuk rasul. Ya jelas tadi, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin. Dia Allah yang mengetahui ilmu gaib dan tidak diperlihatkan ilmu gaib kecuali illa man irtada mir rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhoinya saja. Diridhoinya saja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ridho untuk menampakkan, memberikan ilmu gaib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih. Tapi kalau yang tidak Allah ridhoi, tidak dikasih. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ilmu gaibnya terbatas. Seperti misalkan ditanya tentang kapan kiamat, Rasul nggak tahu. Itu gaib, nggak dapat informasinya. Tapi saya tahu tanda-tandanya.
Nah, ini berarti menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tahu perkara gaib sebatas tanda-tanda kiamat. Tapi kapan waktunya itu nggak Allah kabarkan. Nah, ini jelas bahwa perkara gaib Nabi pun tidak tahu kecuali sebatas yang beliau terima. Apalagi manusia yang bukan Nabi. Mudah-mudahan ini bisa menambah iman kita kepada Allah dan meluruskan bagaimana cara pandang, cara beriman kepada perkara gaib, sehingga kita tidak terjerumus kepada kelompok materialisme tadi, seperti sebagian Mu'tazilah yang hanya menilai sesuatu itu berdasarkan zahir. Kalau ada bukti saya percaya, kalau nggak ada bukti saya nggak percaya. Nggak ada bukti adab kubur nggak percaya, nggak ada bukti ada malaikat nggak percaya, nggak ada bukti ada jin ada setan nggak percaya. Ini kelompok materialisme, termasuk ateis, komunis, nggak percaya alam akhirat mereka. Dan ada sebagian yang menyimpang terlalu ekstrim. Dia percaya semua perkara gaib walaupun bersumber dari khurafat-khurafat, dari cerita-cerita dongeng, dari kepercayaan-kepercayaan leluhur tanpa dalil. Ini pun batil, salah. Ahlu sunnah bagaimana? Islam yang benar menerima berita gaib sebatas yang Allah kabarkan dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW. Semua wajib kita imani. Bahkan Nabi pun tidak bisa sok tahu tentang perkara gaib. Ketika ditanya tentang perkara gaib, Nabi SAW pun nunggu wahyu. Ya, nunggu wahyu. Pernah Nabi ditanya tentang Dzulqarnain di surat Al-Kahfi, ya. Ceritakan kepada kami tentang Dzulqarnain. Nabi nggak langsung ceritakan, nunggu wahyu. Ya, besok saya jawab. Ternyata besok nggak turun wahyu. Kenapa besok nggak turun wahyu? Allah ingin membuktikan bahwa nggak boleh seseorang itu memastikan bahwa besok dia akan mendapatkan sesuatu tanpa mengucapkan insya Allah. Setelah dapat wahyu tentang cerita Dzulqarnain, baru Nabi bisa menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Sebelumnya Nabi nggak bisa mengatakan apa-apa, nunggu wahyu. Ya, nunggu wahyu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.